Baik, pada saat ini kelompok kami, kelompok 6, akan menjelaskan atau memaparkan materi yang kelima mengenai materi forward dan backward chaining. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan kami anggota-anggota kelompok di sini. Yang pertama saya sendiri, Fitria Angginaloy, dan ada teman saya juga, Riverson Gagola dan Gerard Senduk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai forward chaining dan backward chaining dalam konteks artificial intelligence atau AI. Forward dan backward chaining dalam artificial intelligence atau AI, terutama pada sistem berbasis aturan, ada dua teknik utama yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari data atau fakta yang diberikan. Forward chaining dan backward chaining, keduanya digunakan untuk mencari solusi dari masalah berdasarkan aturan-aturan yang ada dalam suatu sistem. Selanjutnya di sini ada forward chaining. Forward chaining adalah metode penalaran yang bergerak dari fakta-fakta yang diketahui menuju kesimpulan. Teknik ini dikenal juga sebagai penalaran sistem berbasis data atau data driven reasoning karena prosesnya dimulai dari data atau fakta yang ada. Berikut adalah langkah-langkah dalam forward chaining. Yang pertama, mulai dari fakta yang ada. Sistem mulai dengan serangkaian fakta yang diketahui. Yang kedua, cek aturan-aturan. Sistem mengecek aturan-aturan yang ada untuk melihat apakah fakta yang diketahui memenuhi syarat dan aturan. Yang ketiga, eksekusi aturan. Jika suatu aturan dapat dieksekusi karena semua kondisi terpenuhi, sistem akan menghasilkan fakta baru atau kesimpulan. Dan selanjutnya akan dijelaskan atau akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk materinya. Untuk di sini adalah contoh forward chaining. Misalnya kita punya aturan sebagai berikut. Jika A dan B, maka C. Jika C, maka D. Nah, jika kita memiliki fakta bahwa A dan B sama dengan benar, maka sistem akan menghasilkan C. Dengan adanya C, sistem kemudian bisa menarik kesimpulan bahwa D sama dengan benar. Nah, kelebihan forward chaining ini yaitu cocok untuk sistem yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta baru. Nah, juga ini berguna dalam sistem yang memerlukan pembangkitan solusi berdasarkan data yang diberikan. Nah, untuk kekurangan forward chaining, ini bisa menjadi tidak efisien, atau jika ada banyak aturan, karena sistem harus mengecek setiap aturan untuk setiap fakta yang ada. Nah, berikut kadang juga sulit mencapai kesimpulan yang spesifik tanpa mengetahui apa yang sering dicari. Nah, kita lanjut ke backward chaining. Backward chaining adalah metode penalaran yang bekerja dari tujuan menuju fakta-fakta yang diperlukan untuk mendukung tujuan tersebut. Nah, teknik ini dikenal juga sebagai penalaran berbasis tujuan atau goal driven reasoning. Nah, karena prosesnya dimulai dari suatu hipotesis atau tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah langkah-langkah dalam backward chaining. Yang pertama yaitu mulai dari tujuan. Sistem mulai dengan suatu hipotesis atau tujuan yang ingin dicapai. Kedua yaitu cari aturan yang menghasilkan tujuan. Misalnya sistem mengecek aturan-aturan yang ada untuk melihat aturan mana yang bisa menghasilkan tujuan tersebut. Nah, untuk yang ketiga, cek fakta-fakta yang mendukung. Sistem kemudian mengecek apakah fakta-fakta yang diperlukan oleh aturan tersebut sudah diketahui. Jika tidak, sistem akan terus mencari aturan yang bisa menghasilkan fakta tersebut. Nah, untuk yang keempat, iterasi hingga mencapai fakta. Nah, proses ini terus diulang sampai sistem menemukan fakta yang mendukung tujuan atau sampai semua aturan diperiksa dan tujuan tidak dapat dicapai. Contoh backward chaining. Misalnya kita ingin membuktikan D benar dengan aturan
Jika C maka D, jika A dan B maka C. Sistem akan memulai dari tujuan D, kemudian mengecek aturan apa yang dapat menghasilkan D. Yaitu aturan pertama, jika C maka D. Kemudian sistem akan mengecek apakah C benar. Untuk membuktikan C, sistem harus mengecek aturan kedua. Jika A dan B maka C. Jika A dan B benar, maka sistem akan menyimpulkan bahwa D juga benar. Di sini ada kelebihan dan kekurangan backward chaining. Pertama-tama kelebihan, lebih efisien dalam mencapai tujuan spesifik karena tidak harus mengecek semua aturan. Kedua, cocok untuk sistem diagnosis atau sistem pakar yang harus membuktikan atau menolak suatu hipotesis. Berikut ada kekurangan. Tidak cocok untuk masalah yang membutuhkan eksplorasi fakta baru karena dimulai dari tujuan yang telah ditetapkan. Bisa tidak efisien jika banyak aturan yang harus dieksplor untuk mencapai tujuan. Berikut ada kesimpulan. Forward chaining lebih cocok untuk sistem yang bertujuan untuk menemukan solusi baru dari data yang ada. Backward chaining lebih cocok untuk sistem yang perlu membuktikan atau memvalidasi suatu hipotesis atau tujuan. Kedua metode ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi AI, seperti sistem pakar, sistem inferensis, dan penalaran otomatis. Memahami perbedaan dan kelebihan masing-masing metode dapat membantu kita dalam memilih pendekatan yang tepat untuk masalah yang dihadapi dalam sistem AI.